Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Saber TV hadir. Kali ini sedang jalan-jalan ke area kompleks pemakaman Raja-Raja Goa, yaitu Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Kompleks pemakaman ini berada di Jalan Palantikang di Katangka. Untuk saat ini awal Maret 2021. Itu secara geografis berada di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, untuk masuk ke sini ya akses ya harus dengan menggunakan kendaraan, mungkin becak, bentor atau angkutan lain, tapi di sini tidak ada angkutan umum PT-PT, tidak ada aksesnya ke sini. Jadi silahkan, jarak dari Kota Sungguh Minahasa itu, atau kalau Anda lewat di Jalan Sultan Alauddin itu masuk batas Goa, silakan Anda belok kiri. Bisa tembus juga dari Jalan Seyusuf, kemudian atau naik di Sultan Alauddin masuk ke kompleks pemakaman itu di Jalan Palantikang. Ya, tidak jauh guys. Oke, ikuti terus hingga video ini berakhir agar tidak gagal paham. Biografi Sultan Hasanuddin, Raja Goa berjuluk ayam jantan dari timur. Salah satu raja dari timur yang paling dikenal sepak terjangnya adalah Sultan Hasanuddin. Pemilik nama asli Muhammad Bakir Imalombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape merupakan sosok yang membuat Belanda kelimpungan. Salah satu ide besarnya adalah menolak monopoli perdagangan oleh perusahaan Belanda atau VOC di bawah kepemimpinannya. Sultan Hasanuddin berhasil menggagalkan Belanda untuk menguasai kerajaan Islam Goa. Di samping itu, Sultan Hasanuddin juga berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil untuk memerangi penjajah. Kehebatan Sultan Hasanuddin diakui Belanda dengan memberinya julukan ayam jantan dari timur atau De Haantjes van het Oosten. Supaya kita bisa mengenal Sultan Hasanuddin lebih jauh, yuk simak biografinya hingga akhir video ini. 1. Masa kecil Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631. Dia lahir dari pasangan Sultan Maliku Said, Raja Goa ke-15, dengan Isabe Tomo Lakuntu. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Karena itulah dia memiliki jaringan dagang yang bagus hingga maksar, bahkan dengan orang asing. Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bonto Ala. Sejak kecil dia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting, dengan harapan dia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali dia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Saat memasuki usia 21 tahun, Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Ada dua versi sejarah yang menjelaskan kapan dia diangkat menjadi raja, yaitu saat berusia 22 tahun atau pada 1653 atau saat dia berusia 24 tahun atau pada 1655. Terlepas dari perbedaan tahun, Sultan Maliku Said telah berwasiat supaya kerajaannya diteruskan oleh Hasanuddin. Selain dari ayahnya, dia memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kerajaan Goa, Karaeng Patingaloang. Sultan Hasanuddin merupakan guru dari Arung Palaka, salah satu raja Bone yang kelak akan berkongsi dengan Belanda untuk menjatuhkan kerajaan Goa. 2.
menolak monopoli perdagangan Belanda semasa Sultan Hasanuddin menjabat. Dia harus berhadapan dengan Belanda yang ingin memonopoli rempah-rempah dan hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Belanda melarang seluruh kerajaan di Makassar untuk berdagang dengan musuh Belanda. Sultan Hasanuddin meneruskan prinsip ayah dan kakeknya, bahwa hasil bumi dan lautan harus digunakan bersama-sama. Penolakan itulah yang mendasari Belanda di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Pelman menyerang kerajaan-kerajaan kecil di bagian timur Indonesia. Meski sebagian kerajaan hancur, Belanda gagal menguasai kerajaan Gowa karena armada lautnya yang memumpuni. Di samping itu, Sultan Hasanuddin tidak berperang sendiri, dia berhasil menggabungkan kekuatan dengan kerajaan-kerajaan kecil lainnya. 3. Perang Makassar dan aliansi Perang Belanda Arung Palaka. Sultan Hasanuddin tidak hanya menghadapi Belanda. Dia juga harus mewarisi konfrontasi dengan kerajaan Bone yang sudah berlangsung lama. Akibat kalah perang, banyak pasukan Bone yang menjadi tawanan perang kerajaan Gowa. Sebagian dari mereka ada yang dipaksa bekerja untuk membangun benteng pertahanan guna melawan Belanda. Arung Palaka, salah satu pangeran keturunan Raja Bone, yang sejak berusia 11 tahun melihat kejadian itu bertekad untuk membebaskan kerajaan Bone dari tangan Sultan Hasanuddin. Pada 1660, Arung Palaka berhasil membebaskan sebagian tawanan kerajaan Bone, tapi dia tetap gagal menaklukkan Sultan Hasanuddin. Dia akhirnya mundur dan ditawari kerjasama oleh Belanda. Arung Palaka berada dalam kondisi dilematis, dia muak dengan ketamakan Belanda tapi dia juga ingin menjatuhkan kerajaan Gowa. Setelah menyerang kerajaan Gowa, dia menjadi buronan kerajaan Gowa. Dia akhirnya melarikan diri hingga Batavia pada 1663 untuk memilih bekerja sama dengan Belanda. Awal mula peperangan adalah 24 November 1666. Ketika Arung Palaka bersama 400 pasukannya bersanding dengan armada Belanda dengan 21 kapal perang dan 1000 pengikut menuju Sulawesi. Konfrontasi Arung Palaka bersama Belanda melawan Sultan Hasanuddin berakhir pada 18 November 1667. Pertempuran berjuluk Perang Makassar itu berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian damai, dikenal sebagai Perjanjian Bungaya, pada 18 November 1667. Akan tetapi, kerajaan Gowa tidak tinggal diam karena merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut. Akhirnya mereka kembali menyerang dan membajak kapal dagang Belanda yang berujung Perang Makassar pada 12 April 1668. Namun, Belanda yang semakin kuat dengan mudahnya mengalahkan pasukan Sultan Hasanuddin. 4. Sultan Hasanuddin wafat dan diangkat menjadi pahlawan lantaran menolak untuk menjalin kerjasama dengan Belanda. Sultan Hasanuddin akhirnya meninggalkan tahtanya dan meninggal pada 12 Juni 1970. Dia dimakamkan di Katangka Kompleks Pemakaman Raja-Raja Gowa di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang kini bernama Jalan Palantikang. Sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangannya, Sultan Hasanuddin diangkat menjadi pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 087-TK-1973 tertanggal 6 November 1973. Demikian biografi Sultan Hasanuddin. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalam.